Tuhan, come on. Mari bersama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita, come on. Dialah perisai kehidupan kita. Kembali nyatakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami percaya Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sing it out. Kami percaya Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. One more time, kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Sungguh kami percaya Tuhan, kami tak ragu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Sing Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful.
sama-sama nyatakan dengan segenap hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens, come on, sing it out. All the heavens shout your praise, all creation bows to worship you. Angkat tanganmu, katakan, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, oh Jesus, your name, name above every name, Jesus. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan. I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, I love you. I will sing, I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, I love you. Oh, I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Say it, Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. How wonderful, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, oh Jesus, your name, name above every name, Jesus. Come on, worship Him. Angkat tanganmu, kita mau sembah Tuhan, our beautiful Savior, Tuhan yang menyelamatkan kehidupan setiap dari kita. Give Him the best praise, give Him the best worship. Hallelujah. Oh, kami sembah namamu. Oh, hallelujah. Kami menyembahmu Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini, untuk tahun yang baru ini, di mana kami semua masih bisa beribadah bersama. Kami mau datang kepada Tuhan untuk tahun yang baru ini, berserah untuk so many things we wish for, great things for this new year. Dan juga Tuhan, kami sebentar akan mendengar sedikit dari firman Tuhan sebagai hal pertama yang akan kami dengar tahun ini. Tuhan yang tolong supaya kami mempunyai hati yang terbuka untuk bisa belajar hal yang baru ini bersama-sama, and to prepare ourselves for such a great year this year. Thank you Lord, semua yang percaya katakan amin. Happy New Year guys, I'm feeling 22. I mean 2022. Happy New Year ya guys. Aku bahkan udah gak tahu mau ngomong apa selain wish all of us such a great year ahead. Dan aku yakin semuanya excited as much as I do. Ngomongin New Year, tema kita bulan Januari ini, gila ya, aneh untuk bilang Januari. Tema kita Januari 2022 ini adalah The Voyage. Semacam kayak sebuah perjalanan besar ya, pakai kapal, kita akan berlayar untuk menjalani tahun yang baru ini. Dan some of you, many of you mungkin berpikir, wah ini pasti khotbah pertamanya klise banget nih. Pasti soal how to prepare ourselves untuk berlayar. Karena judulnya aja Before the Sail. Jadi sesi aku minggu ini adalah Before the Sail. Jadi mungkin some of you udah berpikir, wah ini pasti klise dan ketebak banget. Wait a minute. Emang before the sail persiapannya cuma bawa bekal doang? Atau nyiapin diri kita untuk mental yang kuat 2022? Meskipun ya kita juga butuh sih hal yang aku sebut tadi. Tapi sebenarnya waktu prepare sermon ini, aku merasa so many of us itu mengulangi kesalahan yang sama sebenarnya dengan yang tahun-tahun lalu. Maksudnya apa nih? Biasa kan tahun baru identik dengan New Year resolution, new start, new dreams, new goal. Tapi kita juga tahu biasanya itu cuma bertahan 2 minggu pertama gak sih di bulan Januari. Jadi probably next week kita udah lupa sama resolusi kita. Kalau kalian juga tahu banyak ceritanya kan, kata orang gym itu cuma rame kalau di awal tahun. Karena semua orang tiba-tiba mungkin, well you know what, it's New Year, aku harus kurus, ikut program ini, pilates dan lain sebagainya. Tapi by Februari udah sepi lagi, udah normal lagi. Jadi that's how sad it is. Tapi aku bahkan gak akan ajak kita semua untuk ayo inget-inget lagi resolusi kita yang lama-lama supaya kita bisa mengulangi lagi. Aku gak akan jadi orang yang kasih meme ini. My New Year resolution is to do my last year's resolution that I wrote the last year before gitu. Jadi kayak iya sebenarnya resolusinya itu lagi tapi diulang-ulang bertahun-tahun gak kelar-kelar. No, actually yang aku akan share hari ini pretty much simpler than that. Jadi kalau kita judul sesinya adalah Before the Sail, aku akan bilang sebelum kita mulai sailing, sebelum kita mulai berlayar, kita lakukan satu hal ini yuk, namanya revision. Ulangin lagi, revision. Aku akan bawain sermon aku hari ini juga lewat sebuah cerita di Alkitab soal new start, new chapter. Tapi apa yang harus dilakukan dan kendalanya apa sih ketika kita berusaha ngelakuin atau memulai sebuah new chapter. Oke, aku akan ajak kita semua buka firman Tuhan kita di 2 Tawarik 36 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Mungkin kalau kalian ada yang bukanya pakai Alkitab fisik bingung. Loh, ini kan ayat terakhir banget nih sebelum pindah ke kitab berikutnya. Tapi I'll explain ya. Oke, di 2 Tawarik 36 ayat ke-22 sampai ke-23. Aku bacain. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya,
Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Oke, kalau mungkin ada yang bingung, background dari cerita ini adalah bangsa Israel sudah hidup selama 70 tahun di masa pembuangan di negeri Babel. Jadi ini ceritanya panjang banget, tapi intinya ada satu masa Tuhan menghukum mereka, dibiarkan di masa pembuangan selama 70 tahun. Such a long time ya, tuh kayak satu generasi udah berlalu ya. Almost berlalu lah 70 tahun. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka dan mengutus nabinya. Dan pada saat itu Raja Kores merasa iba dengan bangsa Israel dan mereka diizinkan. Boleh balik deh, boleh bangun kembali bait Allah mereka. Nah, sebenarnya kalau kita bisa simbolkan, kita secara nggak langsung ada di masa-masa yang aneh selama pandemi. Apalagi kalian ya yang masih pada youth. Aku merasa ya aku sempat kena isolation, sempat merasa aneh, mental state agak terganggu. Tapi pada saat yang sama aku masih punya my work, aku masih ada stuff yang aku perlu kerjakan. Jadi aku keep myself busy. Nah, tapi lain sebaliknya saat aku bicara sama kalian, so many of you tuh bingung. Nggak sedikit loh yang benar-benar depresi, kecewa, karena mungkin mau kuliah jadi batal, sekolah online bikin pusing, matanya sakit, terus jadi kayak ada banyak hal yang akhirnya kamu punya banyak waktu untuk bengong. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Tiba-tiba main game online udah gak seru. Karena main game online baru seru karena kita capek sekolah, capek keluar. Akhirnya pulang, yes aku mau main game online. Tapi tiba-tiba di rumah, I can play 20 jam Ci. Dan tiba-tiba gak menarik lagi. Semua yang aku punya sebelumnya gitu loh. Jadi mungkin banyak dari kalian benci banget pandemi, benci banget stay home. Mungkin kalian kayak bangsa Israel merasa di masa pembuangan. Mungkin kalian merasa ada hal-hal di tahun ini, di tahun lalu yang direnggut dari kalian. Udah diambil, dirampas dari kalian dan kalian merasa di masa pembuangan. Well, the good news is di tahun 2022 ini seperti Raja Kores juga mengembalikan bangsa Israel kebebasan mereka. Same as you. Congratulations, sekarang semua udah banyak yang kembali normal. Udah banyak aku dengar anak youth yang juga akhirnya berangkat kuliah. Banyak hal yang udah mulai onsite, gereja udah onsite, sekolah udah onsite. Kalian mendapatkan kembali your freedom dan hidup kalian di tahun 2022 ini. Tapi kalau dipikir-pikir, ketika ini dikembalikan kepada kalian, kalian happy atau tiba-tiba keteteran, bingung. What am I supposed to do? Tiba-tiba malah aneh kan, kayak, iya kemarin ada kehidupan sih, terus tiba-tiba direnggut, sekarang dikembaliin. Kok I feel like aneh ya, aneh aja gitu. Itu karena kita semua gak punya yang namanya prepare. Sehingga di sesi ini kan yang seperti yang aku bilang tadi, judulnya aja Before the Sale. Well, tapi kalian sebenarnya udah tahu gak sih? Prepare sekolah, prepare pikiran, mental, studi, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang mungkin kita gak pernah benar-benar prepare. Apa itu? Berapa banyak sih dari kita yang masih stuck di hal yang itu-itu aja? Atau mengulangi kesalahan yang sama? Sehingga resolusi tahunan kita itu-itu aja. Oke, story time sedikit ya. Aku 2 minggu yang lalu baru reunian sama teman-teman kampus. Dan of course kita catch up dong. Ada yang udah kerja, ada yang udah lamaran, tahun depan nikah. Dan aku merasa oh my god that's so weird, aneh banget. Karena kita dulu ya mainnya bareng, tahun depan udah jadi istri orang. Well, tapi aku juga sedikit kaget. Karena aku ketemu 2 teman aku yang udah gak ketemu 4 tahun ya kira-kira. Dan sampai hari ini mereka masih ngebahas masalah yang sama. Mereka masih gak bisa bangun pagi, masih begitu-begitu aja. Dan yang lebih menyedihkan adalah mereka masih ngebahas masalah mereka sama mantan mereka yang putus waktu kita kuliah bareng dulu. Itu masih dibahas. Dan aku tiba-tiba kayak deja vu. Kok lo masih ingat ya ceritanya? Dia telat jemput lo ngedate, dia masih ngomongin mantannya kayak. Sampai aku tuh kayak mikir, bukannya aku sok-sok nyuruh orang untuk move on sih, tapi kok kayak ada yang salah ya? Kok problem kita di 4 tahun yang lalu, hal yang membuat aku kesel,
membuat temen aku marah 4 years ago, itu the exact same thing yang masih annoy kita hari ini gitu loh. Terus temanku yang lain sih yang bilang, well, I feel bad for you, but why? It's been 2 years. He moved on. Lu move on juga lah. Dan aku tiba-tiba hit it back gitu loh. Kita sering banget ngejok soal tahun baru, resolusi diulang-ulang, gak pernah kita do anything about it. Ya dari 3 tahun lalu mau turun 5 kilo, kagak turun-turun malah naik. Tahun kemarin masih mau diet, tahun ini masih mau diet. Ada yang mau belajar bahasa baru, gak pernah kesampean, itu-itu aja. Itu karena kita gak pernah ngelakuin apa-apa. Tapi what about dendam yang kita masih mungkin keep dari 2 tahun lalu? Sama mantan, sama teman dekat, ada teman yang bocorin rahasia kita mungkin, tapi it's been a while, semua orang juga udah lupa, orangnya udah lupa, kita kesel. Atau ya udah deh soal memaafkan mungkin udah kita bahas tadi. What about problem kita soal hidup sehari-hari? Aku kemarin ngobrol sama satu anak circleku dan kita di circle tuh bikin semacam time capsule awal tahun 2021. Jadi waktu itu pakai Zoom kita bikin time capsule. Jadi semua resolusi aku buka-buka lagi di circle dengan memulai tahun baru ini. Dan problemnya masih sama katanya. Dia nggak bisa bangun pagi dan dia malah berpikir apa kalau aku udah kuliah aku ambil kuliah siang ya. Terus pas udah kerja aku ambil kerjaan yang aku harus kerjanya siang aja. Terus aku mikir, instead of kamu cari-cari kelas siang dan aktivitas siang, kenapa gak kita cari cara kamu bisa bangun lebih pagi? Terus jawabannya gak bisa, Ci, aku emang kayak gitu orangnya. Loh, jangan nyerah dong. Kamu pikir semua orang morning person? Ya, banyak sih morning person. Aku sebenarnya juga morning person. Tapi ada hari aku juga gak bisa bangun pagi. Terus triknya apa? Beda-beda. Ada orang taruh alarmnya di atas lemari. Jadi waktu bunyi, dia gak bisa main snooze. Dia mesti berdiri dulu, lompat dulu, naik-naik. Ini mana nih handphone gue? Ambil lagi, baru matiin. Jadi by the time alarmnya mati, orangnya udah segar gitu loh. Itu kan trik untuk kita bisa menghandle problem kita. Sama seperti ini. Jadi sebenarnya message aku before the sale, itu gak ada poin. Aku akan mengalir cepat aja. Just kita ambil waktu yuk. Just take time. Sebelum kita sibuk deh, oh aku tahun ini mau begini. Forget it dulu. Next week kita akan bahas soal itu. Tapi boleh gak first week ini kita lakukan yang namanya revision? Apakah masih ada orang-orang yang aku sebelin, aku dendamin over hal yang terjadi mungkin udah lama dan mungkin gak penting-penting banget, masih aku simpen-simpen. 2022 pandemi udah naik turun, lu masih marah-marah yang sama. Ya elah. Ya aku gak tahu sih, kita punya masalah mungkin bisa beda-beda. Hati kita keselnya juga, capacity hati orang kan beda-beda ya. Mungkin they hurt you so bad. Tapi mau sampai kapan? Mantan kita sebelin. Tiap ketemu sama teman-temannya mantan dibahas lagi. Oh itu mah telat mulu tuh, males banget. Masih dibahas. Udahlah, udah 2 tahun orangnya udah punya pacar lagi. Udah, lupakan. Orang mikirnya apa? Instead of kasihan sama kita apa? Petty banget sih ini orang. Udah lama juga dibahas lagi. Itu soal mengampuni. Apa? Gak bisa bangun pagi. Yuk pikirin. Kita mah jangan fokus dulu yang jauh-jauh. Oh mau gini, mau menjadi yang terbaik, mau jadi gamer nomor 1. Bangun pagi aja kamu belum bisa berhasil ubah diri kita. Belum menaklukkan diri kita gitu. Apalagi mau belajar bahasa baru nih. Gimana ya? Kemarin pandemi tuh waktu banyak banget. Tapi kok malah ditambah malas ya. Ya udah lewat. Tahun ini gimana? Bisa nggak kita ambil waktu? Tapi udah mulai onsite. Ya udah, ada waktu aja kita nggak kerjain, apalagi ada waktu belajar untuk manage waktu. Oke. Apalagi. Aduh, aku orangnya baperan. Semua orang bilang aku terlalu sensi. Oke, let's fix that tahun ini. Revision. Kadang resolusi itu nggak usah hal baru. Yang nggak ada jadi ada. Yang ada, aduh, gimana ya supaya lemak tubuh ini hilang. Jangan fokus ke situ dulu. Meskipun sebenarnya iya, kalau kita mau, ya good, let's do it, let's fix that. Tapi kadang kita fokus too far, padahal kita banyak banget resolusi yang kita bisa udah kita kerjain karena itu hal-hal yang kita udah tahu ada, tapi kita nggak pernah pikirin. Namanya adalah revision, introspeksi diri.
our mistakes. Tahu nggak sih, aku pernah dikasih tahu siapa ya? Manusia itu sebenarnya, humanity itu cuma butuh, cuma perlu ngelakuin one thing aja untuk jadi decent human being. Apa tuh? Wah, apa nih? Jangan lakuin kesalahan yang sama. Kalau kamu udah salah ngelakuin kesalahan yang sama, diulangin lagi, tahun lalu resolusi gagal, tahun ini begitu lagi, gimana sih? Lu sebagai human being aja gak berkembang gitu. Aku ditegur sama waktu itu, gimana sih? How can your resolution last year sama tahun ini? Gitu. Terus kayak aku, iya ya. Even just kalau ada perkembangan dari hari kemarin aja ke hari ini, jadi 1 hari, dikit banget, tapi you get better, it's good. Celebrate it gitu loh. Jadi sebenarnya aku akan quote kata-kata dari film Kingsman, aku suka banget. The true nobility is being superior to your old self. Kalian harusnya bisa sombong dikit, bisa gagah dikit, atau nggak merasa superior. Itu ke diri kamu yang lama, bukan ke orang lain. Bukan ke fellow human, bukan our mate, our church friends. Tapi ketika, aku pengen banget lihat aku yang 2 tahun lalu, aku kayak, you know what, I'm so much better dari kamu, tau gak? Tapi itu diri aku yang lama yang 2 tahun yang lalu. Nah, aku pengen banget ngelakuin itu ke diri aku sendiri. What if tahun ini, before the sale, aku gak usah terlalu vokal dengan, you know what guys, tahun ini gue akan bikin ini, aku akan mulai bisnis ini, aku akan pacaran sama ini, lalalala. No, tapi mungkin, well guys, 2022 aku mau revisi diri aku deh. Aku akan ngelakuin lots of revision before the sale. Karena kalau kalian lanjut ke bacaan Alkitabnya dari cerita tadi, di Esra 1 ayat 1 sampai 3 nih. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya untuk membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, Abdi Allah. Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Apa hal pertama yang mereka lakuin waktu dikasih kebebasan sama Raja Kores? Bangun mesbah Tuhan. Jadi kalau kita udah revisi, memasuki tahun 2022, yuk kita bangun bait Allahnya kita. Karena pada akhirnya fondasi dari Allah kita, itu yang membuat kita bijak, membuat kita berani, luar biasa, tahu mesti ngapain ketika kita udah find the right foundation. Simple banget kan mungkin, tapi before the sale, sebelum kalian berlayar, kalau ibaratnya kalian ini udah di pelabuhan ya, udah mau naik gitu ya, udah mau naik kapal gitu, tinggal jalan, siap semuanya. Wah, hati mah udah semangat banget, berani ada, bekal lengkap aman. Tapi kalian masih bisa membuat kesalahan-kesalahan yang dulu pernah membuat kapal kita karam atau kena badai. Ngapain? Kita juga mau berlayar selain siap, selain bijak, dengan better knowledge. Yuk sebelum kita sailing, before the sail, revisi dulu. Apa hal-hal dari tahun-tahun sebelumnya yang gak ingin lagi kalian masukkan ke dalam koper kalian di tahun 2022. Karena di New Year kayaknya gak afdol ya kalau gak baca ayat yang menjadi pedoman kita untuk semangat bahwa Allah akan menyertai kita. Yuk di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari yang spesial ini, di awal tahun ini sebelum kami sailing, memulai segala aktivitas kami juga di tahun ini, memulai segala rencana kami yang mungkin besar, yang mungkin banyak, luar biasa, make us excited. Tapi kami juga belajar kalau kami mau merevisi diri kami sendiri.
Ampuni kami kalau kami seringkali berfokus pada resolusi yang terlalu jauh, terlalu sulit, yang kami buat-buat tapi kami juga cenderung lupakan dengan waktu yang dalam singkat ini. Tapi biarlah kami pada tahun ini memulainya dengan merevisi diri kami sendiri supaya kami menjadi so much better person di tahun yang baru ini. Kami juga rindu Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap planning kami, studi kami, pekerjaan kami, tujuan dan mimpi kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Thank you Lord, semua yang percaya katakan amin. Oke guys, enjoy your circle moment and enjoy 2022. Bye-bye, God bless you.